Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar rekan-rekan dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di channel Nurdin Sarip, di mana di sesi video kita pada kali ini kita mau membahas tentang standar pertumbuhan bibit yang berusia 8 bulan. Jadi pada kali ini kita akan melakukan pengukuran langsung di lapangan ya, tepatnya di hamparan di depan kita ini. Ini adalah bibit kelapa sawit yang berusia 8 bulan. Jadi kita akan mengetahui bagaimana standar pertumbuhan dari bibit kelapa sawit yang berusia 8 bulan yang akan menjadi perhatian ataupun tolak ukur kita dalam melakukan pengukuran di bibit ini adalah tinggi dari bibit ini, kemudian jumlah daun dan diameter batang ya. Untuk standar pertumbuhannya itu kita ambil dari berbagai informasi ya, terutama saya ambil dari beberapa informasi yang saya peroleh lah dari YouTube dan beberapa sumber yang saya kutip ya. Kemudian saya simpulkan di mana asumsi tinggi dari bibit ini ya, tinggi dari bibit ini nantinya rata-rata 64 cm dengan diameter 3 cm dan jumlah daun itu 12 sampai 13 lembar ya per pokok begitu. Oke, langsung saja kita lakukan pengukuran. Jadi di depan kita ini ada satu contoh ya. Ini akan kita ukur. Pertama-tama di sini kita akan melakukan pengujian terhadap tinggi dari bibit ini ya. Oke, dari sebelah sini. Nah, ini penggaris yang kita gunakan ini adalah penggaris yang berukuran 60 cm ya. Jadi kita tempatkan penggaris ini di bagian ini ya, pangkal batang seperti itu ya. Lalu kita cek. Nah, untuk pertumbuhan bibit ini lebih dari 64 cm ya. Ini sekitar asumsinya ini paling enggak ini sekitar 75 sampai 80 cm ini tingginya ya. Itu plus sekitar 15 sampai 20 cm itu plusnya ya. Jadi untuk pertumbuhannya bagus ini ya. Bagus, berkembang dengan baik. Kemudian posisi bibit ini pun daunnya sudah mulai pecah ya. Jadi rata-rata di usia 7 sampai 8 bulan ke atas itu dia udah mulai pecah daunnya. Jadi berkembang dengan baik. Terus untuk posisi dari fisik bibit ini sendiri pun segar ya. Ditandai dengan adanya ini ya, pelepah-pelepahnya itu sudah mulai membuka ya. Jadi tidak kaku. Pengujian berikutnya kita akan menghitung jumlah daun ya. Jumlah daun asumsinya tadi kita 11 sampai 12 lembar ya. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, ada 11. 12 ini ya sama pucuk belum buka ya. Nah, jadi untuk informasi jumlah daunnya pas ya. Pas. Kemudian langsung saja kita ke diameter batang. Asumsinya untuk diameter batang 3 cm. 3 cm. Kita coba ukur ya. Ada 5 ya. 5 cm ya. Ini 5 cm. Atau 4,5 lah itu ya, 4,5. Nah, ini 4,5 sampai dengan 5 cm diameternya. Jadi dari asumsi itu plus 2,5 ataupun 1,5 cm ya, plus bahkan. Nah, jadi pertumbuhan ini bagus begitu ya. Nah, kenapa demikian? Pertumbuhan ini sesuai dengan perlakuan yang diberikan ya. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan itu jika baik dan benar, maka pertumbuhan bibit sawit pun pasti akan mengikut perlakuan tersebut begitu. Sifat dari perlakuan tersebut ya, jika baik yang diberikan maka baik juga yang yang dihasilkan lah gitu ya. Yang diberikan sama tanaman ini juga baik begitu. Karena perlakuan itu sangat penting ya. Merawat bibit sawit ini sama dengan halnya merawat anak kecil ya. Jika baik yang kita berikan, yang kita tanamkan, maka baik pula yang akan kita dapatkan begitu. Jadi kesimpulannya pada pengukuran kali ini ya,
tadi memang harusnya kita lakukan pengukuran itu di sampel ya, di sampel untuk mendapatkan rata-rata ya. Paling enggak 10 sampai 20 pokok ya untuk mewakili semua ya dari hamparan ini ya. Tapi video ini hanya untuk memberikan informasi aja kepada rekan-rekan ya, bahwasannya standar pertumbuhan bibit yang berusia 8 bulan itu bagaimana dan seperti apa. Ya itulah maksud kita sampaikan yang di sesi video ini. Jadi kalau menurut saya ini rata-rata ini asumsinya 64 cm ini kita udah dapat ya. Berarti dengan kesimpulan pemeliharaan yang dijalankan di pembibitan ini baik dan bagus ya. Jadi bisa dilihat dari pola pemupukannya harus tepat waktu, tepat cara, tepat dosis. Kemudian kegiatan pengendalian gulma. Ini kebetulan gulmanya ini ketinggalan rotasi ya, tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi kita akan masuk juga ini ya jadwal pengendalian gulma di luar polybag ya. Tapi yang di dalam polybag ini, kalau untuk kondisi gulma yang di dalam polybag harus benar-benar 100% dikejar rotasinya, karena gulma itu kan berpengaruh nyata ya dalam menghambat pertumbuhan bibit kelapa sawit ini, baik dalam perebutan unsur hara maupun menghambat pertumbuhan dari tanaman ini. Begitu rekan-rekan. Oke, saya rasa video kita cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada, khususnya petani kelapa sawit dan rekan-rekan yang membibit kelapa sawit. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian video ataupun dalam penyampaian di sini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan tetap semangat selalu.